Nah, hari ini kita mau bersama-sama memuji, memuliakan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami masih bisa dapat bersama-sama hadir dan juga sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang sertai kami dan juga Tuhan yang terus lindungi kami dari segala mara bahaya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Miss Novita mau kasih kenal teman Miss lo hari ini. Yuk kita panggil sama-sama. Queen. Halo semuanya, apa kabar? Queen udah siap belum untuk memuji Tuhan? Siap dong. Yuk, kalau sudah siap, anak-anak pasti juga sudah siap kan yang di rumah? Yuk, langsung aja kita bilang musik. Sama-sama buat gerakannya ya. Ayo Queen, kita nyanyi sama-sama. Anak-anak juga. Change, do you see the change? In the heart of me, renew. From the inside out, renew. Till there is no doubt. Change, do you see the change? In the heart of me, renew. From the inside out, renew. Till there is no doubt. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. Sekali lagi kita nyanyi dari awal. Change, do you see the change? In heart of me, renew. From the inside out, renew. Till there is no doubt. Change, do you see the change? In heart of me, renew. From the inside out, renew. Till there is no doubt. Then I am yours. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. Anak-anak saja ya suaranya. I don't wanna be the same. I wanna play. Again, I'd rather be transformed totally by you, my Lord. I don't wanna be the same. I don't wanna play the same old game. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. I'd rather be transformed by you, my Lord. Nah, anak-anak, karena Tuhan sudah mengubah kita dengan darahnya, kita tidak mau sama dengan dunia ini. Yes. Jadi, kita harus tampil beda. Benar nggak, Queen? Bener dong. Queen mau sama kayak dunia ini? Orang-orang berjahat. Gak mau kan? Yes. Ya, anak-anak juga pasti nggak mau kan? Nah, sekarang ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Oke. Musik. Sama-sama buat gerakannya ya, anak-anak. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena
berbeda, jangan lupa buat gerakannya ya. Oke? Oke. Gerakan yang bebas. Saat iblis meraihku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Anak-anak, karena Tuhan sudah mati untuk kita dan juga bangkit untuk kita, mari kita bersyukur dan kita mengenalnya lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan yang sudah memilih kita menjadi kesayangannya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Dengan segala berdoa, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu.
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama ikuti Miss berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Saya sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini saya mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah supaya saya bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Miss. Nah, hari ini Miss mau bercerita nih tentang Bapak Paulus. Kita tahu bersama kan, Bapak Paulus ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya berubah dan dia suka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun yang dia jumpai. Nah, kali ini Bapak Paulus pergi bersama temannya yang bernama Silas. Mereka pergi ke sebuah kota yang bernama kota Filipi. Nah, di kota Filipi ternyata ada seorang gadis muda yang sakit. Nah, tapi ternyata orang-orang di sekitarnya memanfaatkan gadis itu supaya mereka mendapatkan uang yang banyak. Tetapi suatu hari ketika Bapak Paulus dan Bapak Silas ke kota Filipi, maka berjumpalah mereka dengan gadis muda tadi. Gadis muda itu mengikuti Bapak Paulus dan juga Bapak Silas. Dan akhirnya mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus kepadanya. Dan dengan kuasa Tuhan, maka perempuan itu menjadi sehat. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika orang-orang melihat gadis itu sembuh, mereka tidak suka. Mereka berteriak kepada Paulus dan juga Bapak Silas. Bahkan karena mereka tidak senang, mereka lalu menangkap Bapak Paulus dan juga Bapak Silas dan mereka bawa ke pengadilan. Dan akhirnya orang-orang yang jahat ini memasukkan Bapak Paulus dan juga Bapak Silas ke dalam penjara. Nah, adik-adik, di dalam penjara Bapak Paulus dan Bapak Silas mereka dirantai. Mereka dirantai di kakinya dan juga di tangannya supaya mereka tidak melarikan diri. Tapi kita lihat apa yang Bapak Paulus dan Silas lakukan. Meskipun tangannya dirantai, meskipun kakinya juga dirantai, tetapi mereka tetap bahagia. Loh, kenapa mereka bisa bahagia? Ternyata mereka bahagia karena Tuhan Yesus menyertai mereka. Bahkan di dalam penjara, Bapak Paulus dan juga Bapak Silas, mereka menyanyikan lagu-lagu yang gembira sehingga semua orang yang ada di dalam penjara mendengar mereka bernyanyi karena mereka mempunyai Tuhan Yesus. Bapak Paulus dan Bapak Silas sangat bahagia meskipun mereka berada di dalam penjara. Mereka bernyanyi dan juga mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ketika Bapak Paulus dan Bapak Silas berdoa, tiba-tiba tengah malam terjadi suatu peristiwa yang besar, yaitu bumi mulai bergoncang. Ternyata terjadi gempa bumi adik-adik. Gempa yang besar itu membuat rantai di tangan dan juga rantai di kaki Bapak Paulus dan Silas akhirnya terbuka. Wah, ini padahal kesempatan yang bagus loh. Mereka bisa melarikan diri. Tetapi tidak adik-adik. Ketika terjadi gempa bumi, penjaga penjara dia mulai ketakutan. Dia berpikir bahwa Bapak Paulus dan juga Bapak Silas akan melarikan diri. Kalau Bapak Silas dan Bapak Paulus melarikan diri, pasti dia akan kena marah. Dia akan dimarahin dan dia akan dikasih hukuman. Sampai akhirnya, dia takut adik-adik. Semua orang yang di penjara akan melarikan diri. Dia takut, kemudian dia
mau apa adik-adik? Ya, dia mau bunuh diri. Dia berlari ke dalam penjara dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Bapak Paulus dan juga Bapak Silas tidak melarikan diri. Kemudian apa yang dilakukan Bapak Kepala Penjara tadi? Dia tersungkur di depan Bapak Paulus dan juga Bapak Silas. Kemudian Kepala penjara ini bertanya kepada Bapak Paulus dan juga Bapak Silas, apakah yang harus aku lakukan supaya aku memiliki kasih Yesus di dalam hidupku? Bapak Paulus dan Silas tersenyum bahagia. Mereka berkata, kamu harus mengasihi Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, ternyata kepala penjara itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia bersama keluarganya, bersama istri dan anaknya, mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, sukacita yang besar bukan adik-adik? Bapak Paulus dan Bapak Silas bercerita tentang Tuhan Yesus dan Bapak Kepala Penjara ini menjadi percaya bersama keluarganya. Wah, Bapak Paulus begitu senang karena Bapak Kepala Penjara ini juga mengasihi Tuhan Yesus. Dan adik-adik, ketika Bapak Kepala Penjara dan juga keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus, mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Mereka mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, bagaimana nih dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah mengasihi Tuhan Yesus? Ya, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Dia begitu baik, dia begitu menyayangi kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Jadi Miss berharap kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus rajin ke gereja, kita harus rajin baca Alkitab, dan juga kita harus rajin berdoa. Wah, ternyata adik-adik, mengasihi Tuhan Yesus bisa kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Kita bisa membantu orang tua, kita bisa mengasihi papa mama, mengasihi kakak dan adik. Kita bisa melakukan pekerjaan kita karena semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Miss mau tanya nih, siapa sih yang butuh Tuhan Yesus? Apakah hanya adik-adik? Tentu tidak. Semua orang membutuhkan Tuhan Yesus, baik papa, mama, kakek, nenek, kakak, adik maupun teman-teman kita, mereka juga butuh Tuhan Yesus. Jadi, mari kita ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus dan mereka juga boleh mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sekian dulu ya firman Tuhan kita hari ini. Jangan lupa minggu depan jumpa lagi ya dengan Miss di sekolah minggu kita. Mari sebelum kita mengakhirinya, sama-sama kita berdoa ya. Mari ikuti Miss berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau keluarga kami, teman-teman kami, mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus. Pakai kami supaya kami bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Bapa, kami juga mau menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat, mengasihi keluarga, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin.